Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudin Syabana dari Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan. Di sini saya akan membahas tentang drone pertanian atau drone sprayer, di mana sejarah perkembangan drone, yaitu penggunaan dan pengembangan teknologi drone muncul sejak awal abad 19 sebelum Perang Dunia I. Pertama kali ditemukan tanggal 22 Agustus 1849. Pada saat itu ada pertempuran antara Austria melawan kota Venesia, Italia. Austria yang menguasai mayoritas wilayah meluncurkan ratusan balon dari kapal Austria Volcano. Kemudian pada 8 November 1898, Nikola Tesla, penemu Amerika Serikat keturunan Serbia, mematenkan remote control atau pengendali jarak jauh. Remote control ini menjadi dasar ilmu robotik kontemporer. Selanjutnya pada tahun 1931, pesawat tanpa awak bernama Fiery Queen juga dikembangkan oleh Inggris, dan pada tahun 1935 bersamaan dengan lahirnya generasi pesawat tanpa awak bernama DH-82B Queen B, hasil pengembangan Inggris pun menjadi awal mula munculnya sebutan drone. Pada Februari 2013 dilaporkan bahwa UAV yang digunakan oleh setidaknya 50 negara, beberapa di antaranya telah membuat sendiri, termasuk Iran, Israel, China, dan Indonesia. Nah, perkembangan drone itu sendiri berawal dari ukuran yang lebih kecil, yang awalnya besar menjadi lebih kecil dan lebih ringan. Drone yang sekarang tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari yang sangat kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku hingga yang besar dan dapat membawa kamera berat. Kamera yang lebih baik, kamera pada drone sekarang memiliki resolusi yang lebih tinggi, kemampuan zoom yang lebih baik, dan dapat merekam video 4K. Kemampuan terbang yang lebih baik, drone sekarang dapat terbang lebih lama dan lebih jauh daripada sebelumnya, dan dapat terbang dengan lebih stabil dan lebih presisi. Juga terdapat otomatisasi dan pemrograman. Drone sekarang dapat diprogram untuk melakukan misi tertentu secara otomatis, seperti survei atau pengiriman barang. Mereka juga dapat dilengkapi dengan sistem pengendaraan yang memungkinkan mereka untuk menghindari rintangan dan terbang dengan aman. Juga terdapat aplikasi yang lebih luas. Drone sekarang digunakan dalam berbagai industri, termasuk pertanian, konstruksi, pengiriman, dan penyelamatan. Integrasi dengan teknologi lain, drone yang sekarang dapat digunakan bersamaan dengan teknologi lain seperti virtual reality, augmented reality, dan artificial intelligence untuk menghasilkan pengalaman yang lebih imersif dan interaktif. Selanjutnya masuk ke drone sprayer, atau dikenal dengan agri drone sprayer, yang merupakan drone pertanian. Nah, penggunaan pestisida dalam usaha pertanian sudah sangat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan produksi tanaman. Namun hal ini akhirnya meningkatkan ketergantungan petani terhadap penggunaan pestisida dan resistensi tanaman yang tinggi terhadap pestisida. Kandungan bahan kimia pestisida yang berbahaya tidak boleh bersentuhan langsung dengan kulit, terhirup atau kontak mata dengan manusia. Kecelakaan karena penggunaan pestisida menyebabkan gejala pusing, muntah, mulas, mata berair, kulit gatal, dan yang lainnya. Aplikasi pestisida dengan penyemprotan secara manual berpotensi merusak tanaman juga, karena dalam proses penyemprotan banyak tanaman yang terinjak. Oleh karena itu diperlukan inovasi untuk meminimalkan risiko penyemprotan tanaman ini. Nah, AgriDrone adalah sebuah inovasi yang digunakan untuk aplikasi pestisida, pupuk cair, dan penyiraman yang lebih tepat sehingga dapat menghindari penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Drone sprayer adalah pesawat nirawak pengganggu tanaman. Drone mampu bekerja mandiri sesuai pola yang diinginkan. Pola dibuat menggunakan perangkat Android dan dipandu dengan GPS. Spesifikasi teknis yang dimiliki adalah daya dukung hingga 20 liter. 1 hektar lahan dapat disemprotkan dalam waktu 10 menit dengan kecepatan semprot 3 km per jam dan ketinggian 1,5 meter dari permukaan tanah. Lebar kerja 4 meter sehingga menghasilkan kapasitas kerja 1,2 ha per jam atau 0,83 jam per hektar. Adapun bagian-bagian dari drone, yang pertama yaitu flight controller, yaitu merupakan microcontroller dengan fungsi kompleks dalam mengendalikan quadcopter.
Fungsi dari flight control ini adalah untuk mengatur RPM motor untuk menstabilkan drone dan menjaga ketinggiannya. Yang kedua adalah motor. Motor adalah komponen utama untuk penggerak quadcopter. Karena dengan putaran motor ini, quadcopter dapat terbang. Yang ketiga ada electric speed controller, electronic speed controller, atau yang disingkat dengan ESC, adalah sebuah device yang berfungsi sebagai driver motor brushless yang digunakan untuk mengatur kecepatan dan arah putaran. ESC juga mempunyai tugas lain, yaitu mengubah tegangan DC ke AC. 3 fase yang akan dilanjutkan ke motor. ESC ini terhubung langsung ke baterai dan ke flight controller melalui kabel yang terdiri dari signal di ground. Selanjutnya ada propeller. Propeller diibaratkan sebagai sayap pada burung. Untuk dapat terbang, quadcopter juga demikian. Selanjutnya ada frame, yaitu bagian rangka atau badan untuk quadcopter dan merupakan tulang atau penyokong semua komponen quadcopter serta tempat ditempelnya semua komponen, sehingga dengan adanya frame ini komponen dapat terintegrasi dengan baik. Selanjutnya ada radio transmitter dan receiver. Ini merupakan pengendali yang ada pada quadcopter yang dapat diprogram sesuai kebutuhan pemakai. Juga ada baterai yang mana merupakan sumber daya utama untuk quadcopter. Ada power distribution board atau PDB yang merupakan untuk mendistribusikan daya pada quadcopter dan menyediakan jalur yang lebih rapi untuk menghubungkan baterai dengan ESC. Selanjutnya ada sensor yang mana perangkat tambahan pada quadcopter yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan fisik maupun perubahan kimia. Sensor yang sering dipakai adalah anemometer, GPS, barometer, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.